This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kami. Ada pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama ada saya Ihsan Antori dengan NIM 04384. Yang kedua ada Niko Aryasena dengan NIM 04209. Yang ketiga ada Khairul Syaifuddin dengan NIM 04234. Yang terakhir ada Dina Maftuha dengan NIM 04229. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada definisi pengungkapan pelaporan keuangan. Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi. Informasi yang diungkap harus lengkap dan jelas sehingga tidak membingungkan pemakainya, agar informasi yang diberikan dapat berguna. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian informasi. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Praktik pengungkapan sangat berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain. Tetapi perlahan mulai timbul kemiripan atau konvergensi. Ratusan perusahaan telah meningkatkan pengungkapan mereka, yaitu dengan pertama mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, yang kedua mematuhi ketentuan Bursa Efek dan Badan Regulator Domestik, yang ketiga memberikan semua informasi yang dibutuhkan investor dan analis. Kenapa perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan? Karena yang pertama, masyarakat mempercayai perusahaan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang langka, sehingga harus disediakan informasi yang dapat diakses oleh anggota masyarakat untuk dapat dinilai kinerjanya. Yang kedua, operasional perusahaan mempengaruhi kualitas dan standar hidup individu yang dapat mengakses informasi, sehingga mereka dapat mereview, menilai, dan memengaruhi aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada perkembangan dalam proses pengungkapan. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber keuangan, undang-undang, tingkat perkembangan ekonomi, dan lainnya. Perbedaan dalam pengungkapan umumnya karena adanya perbedaan di dalam tata kelola keuangan dan perusahaan. Di negara-negara maju, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan, sehingga perusahaan menjadi sangat besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alasan sosial ekonomi dalam pengungkapan pelaporan keuangan. 1. Meminimalkan risiko bagi penyedia dana karena mereka dapat memprediksi return dan risiko. 2. Memberi informasi bagi individu dan kelompok yang kualitas dan standar hidupnya dipengaruhi oleh aktivitas dan operasi perusahaan, sehingga mereka bisa mempengaruhi tindakan yang diambil perusahaan. Faktor yang memotivasi pengungkapan pelaporan keuangan. 1. Internasionalisasi pasar modal. 2. Kewajiban hukum. 3. Kewajiban profesi akuntansi. 4. Desakan dari kelompok tertentu. 5. Pengungkapan secara sukarela. Alasan membuat pengungkapan sukarela. 1. Menjelaskan kepada pengguna laporan keuangan tentang kondisi operasi perusahaan, prospek di masa datang, dan lain-lain. 2. Membangun image yang dapat menimbulkan goodwill untuk keuntungan ekonomis di masa datang. 3. Menghindari pengaturan atau pengawasan dari pemerintah. Yang keempat,
cost of capital yang lebih rendah. Penyedia dana akan memilih perusahaan yang memilih tingkat risiko yang lebih rendah. Praktik pelaporan dan pengungkapan. 1. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan. 2. Pengungkapan segmen. 3. Pengungkapan tanggung jawab sosial. 4. Pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik. 5. Pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan. 6. Pelaporan dan pengungkapan bisnis melalui internet. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan. Yang pertama adalah ramalan pendapat, laba rugi per saham atau EPS, pengeluaran modal dan pos keuangan lainnya. Yang kedua, informasi prospektif mengenai kinerja atau posisi ekonomi masa depan yang tidak terlalu pasti bila dibandingkan dengan proyeksi pos, parodi fiskal, dan proyeksi jumlah. Yang ketiga, laporan neraca manajemen dan tujuan operasi di masa depan. Pengungkapan segmen. Peningkatan permintaan investor dan analisis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri dan segmen geografi perusahaan. Yang kedua, membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami secara jelas bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, informasi segmen diperlukan untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan, profitabilitas, dan risiko yang berhubungan dengan setiap segmen. Pengungkapan tanggung jawab sosial. 1. Saat ini perusahaan semakin dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivis, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap hal-hal selain kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Yang kedua, pelaporan tanggung jawab sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai pengaruh suatu perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, masyarakat setempat, dan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik. Laporan ulang tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Lalu membahas perbedaan pengungkapan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan tanggung jawab. Akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan, dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah tata kelola perusahaan antara lain meliputi hak dan perlakuan kepada pemegang saham, tanggung jawab dewan, pengungkapan dan transparansi, dan peranan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan dan pelaporan bisnis melalui internet. World Wide Web atau WWW semakin banyak digunakan sebagai saluran penyebarluasan informasi, di mana media cetak sekarang memainkan peranan sekunder. Penyebarluasan informasi serta elektronik menawarkan keuntungan seperti tidak terlalu mahal dibandingkan penggunaan media cetak dan menawarkan komunikasi seketika. Web juga memungkinkan penyebarluasan informasi secara interaktif melalui cara yang tidak mungkin bila dilakukan dalam bentuk cetakan. Laporan keuangan tradisional mengacu pada pelaporan yang melampaui batas negara atau lebih spesifik, melaporkan hasil finansial kepada kelompok pengguna laporan yang berlokasi di suatu negara yang berbeda dengan lokasi kantor pusat. Terjadi akibat dua fenomena. Pertama, strategi pendanaan global. Yang kedua,
investasi transnasional. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.